Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teknisi Legendaris. Malam ini saya akan mengeluarkan unek-unek saya kepada teknisi-teknisi pemula yang sering bilang, yang penting yakin. Kalau saya pribadi nggak ada masalah, nggak ada masalah dengan kata-kata itu. Yang jadi masalah, kalian mengucapkan kata-kata itu tanpa ada ilmunya, tanpa ada pengalamannya, tanpa ada jam terbang yang mumpuni. Dan kalau kalian mengandalkan yang penting yakin, saya yakin sesat ya. Karena kita melakukan sesuatu kalau tanpa ada ilmunya, sudah dipastikan itu sesat. Ibarat kita berjalan di kegelapan, kita nggak bawa penerangnya, kita nggak bawa penerang jalannya, kita nggak tahu di depan ada lubang, kita nggak tahu di depan ada batu mungkin, otomatis kita terprosok di situ kalau kita nggak ada lampu penerangannya. Jadi sekali lagi, saya nggak ada masalah dengan kata-kata yang penting yakin, tapi kalian harus didasari dengan ilmu dan pengalaman-pengalaman atau jam terbangnya itu sudah mumpuni. Makanya kita wajib mencari ilmunya, kita wajib memahaminya, kita pelajari sampai kita benar-benar bisa. Ini bukan masalah yang penting yakin ya. Ini masalahnya kita itu tanggung jawab kepada orang yang sudah percaya sama kita, percaya bahwa kita itu bisa memperbaiki handphone mereka ke kita. Ya masa iya orang yang sudah mempercayai kita terus kita kecewakan? Kan nggak fair, nggak enak, nggak fair, itu namanya nggak adil. Nah, yang pertama, jadi kalian harus tahu ilmunya dulu. Belajar bisa di mana? Bisa di internet, kita bisa tanya-tanya ke senior kita bisa kursus mungkin. Itu adalah perbekalan kita yang harus kita capai. Yang kedua, ini sering sekali dilakukan para teknisi pemula. Intinya saya dulu juga melakukan hal ini, tapi ini nggak patut ditiru, nggak patut dicontoh. Memakai alat seadanya, ini sangat fatal sekali akibatnya, karena ya bisa merusak citra kita juga gitu. Dalam artian begini, kita masih awal, masih belum punya alat-alat yang mumpuni, kita pakai alat seadanya. Kita mau buka obeng, kita mau buka baut, kita nggak punya obeng misalkan, kita paksa pakai pisau. Itu yang terjadi saya dulu, dan itu tidak wajib dicontoh gitu. Itu harus kita tinggalkan. Itu jadi pengalaman bagi para pemula. Jangan melakukan cara itu, karena itu tidak dianjurkan kayak seperti itu. Kalau kita mau mencopot baut, ya pakai obeng, ada obengnya sendiri. Jangan ngawur seperti itu. Ya masalahnya begini, bukannya apa, kalau kita memakai alat seadanya,
Kalau kita memakai apa ya, pisau buat atau alat-alat seadanya yang bukan semestinya, itu dipastikan juga itu nggak bakalan bener pekerjaan kita. Bukan masalah boleh nggak boleh, ini permasalahan sekali lagi tanggung jawab kita ke para konsumennya. Yang ketiga, nggak pakai safety atau pengaman, intinya mentang-mentang kita udah pro, misal kita nyopot casing tanpa kita lupa mencopot SIM tray-nya dulu, atau kita merasa sudah pro, kita solder, kita nyoder misalkan switch yang kita solder tanpa mencopot baterainya dulu, itu bisa fatal juga itu. Jadi jangan mentang-mentang kita udah pro, karena di handphone itu emang unik gitu. Uniknya gimana? Uniknya itu semuanya itu sudah sistem step by step gitu. Kalau kita melewatkan satu stepnya itu udah nggak bakalan benar, udah pasti kacau kerjaan kita. Nah, contohnya seperti tadi, kalau kita nggak melalui step by step, sudah dipastikan hancur handphonenya orang. Ya emang, jadi kita pikir itu jadi teknisi keren gitu ya, jadi teknisi handphone keren. Dipandang orang lain itu juga kita, wah ini bisa servis handphone, kayak suatu apa ya, intinya kayak suatu kebanggaan tersendiri gitu kan. Orang-orang memandang kita itu seperti itu. Jadi kalau kita pengen benar-benar bisa, benar-benar lihai, benar-benar mengerti, paham, belajar dan belajar, kita asah kemampuan kita. Oke, kita praktek, kita pakai prakteknya itu, kita misalkan sekarang banyak handphone di online yang murah-murah, itu dulu aja kita kerjain, jangan muluk-muluk punya orang. Kalau punya orang, kalau kita udah megang punya orang, berarti kita itu sudah bisa bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Jangan asal yang penting yakin tapi nggak ada dasar ilmunya. Udah saya pastikan itu udah pasti nggak benar. Dan lagi ini harus yang dilakukan, harus yang wajib dilakukan untuk pemula sama yang sudah pro, itu kita membutuhkan kesabaran. Dalam artian begini, kesabaran. Andaikan kita, misalkan kita mencopot LCD, di situ kan banyak lem-lem, atau kita mencopot IC. Kalau kita nggak sabar, kalau kita emosi, itu LCD saya pastikan bisa pecah. Kalau kita copot IC, saya pastikan PCB melembung di situ. Nah, ini sekali lagi, ini peran ilmu yang paling penting. Kita harus menggalinya, kita cari informasi ke teman-teman kita, mungkin kita lihat di YouTube tutorial, tapi YouTube yang bener, yang benar-benar udah teruji kayak begitu. Jadi kita nanti nggak sesat di jalan. Yang keempat, ini yang sering, ini saya juga sering melakukan gitu.
mengganti spare part yang abal-abal. Nah, ya kadang namanya konsumen ya, kita harus pandai-pandai. Ini dari pengalaman saya, kita harus pandai-pandai cara penyampaian kita untuk ganti spare part. Kita jelaskan dengan detail, spare part ini yang murahan, yang abal-abal, ini hasilnya kayak gini, ini yang B ini harganya lumayan, bisa 2 kali lipat, tapi hasilnya kayak gini, lebih tajam, jadi nggak kecewa, untuk jangka panjang juga oke. Jadi cara penyampaiannya itu yang baik dan bagus, biar apa, biar diterima oleh pelanggan kita. Ya kadang ya unik juga sih pelanggannya, kadang udah yang murah aja biasanya kayak gitu. Jadi kita harus sampaikan, benar-benar kita sampaikan apa, misalkan apa, nggak sayang handphonenya bagus, nanti dikasih LCD yang jelek. Biasanya ya orang-orang itu mikir, oh iya handphone saya itu bagus, kalau dikasih yang jelek ya nggak bakalan bagus. Ya nggak mau, akhirnya itu mereka milih yang bagus, jadi nggak milih yang abal-abal. Jadi kita kerjanya enak, kita nggak dicaci maki di sesudahnya. Ya kadang kita udah mintanya yang murah misalkan, ya kalau murah kualitas bagus sih nggak masalah, tapi ya namanya sekarang harga bawa rupa kan ya, nggak bisa kalau kita paksakan. Ya namanya kalau main pengen bagus, pengen pelanggan kita senang, ya kita cari spare part minimal itu yang tengah-tengah, jadi si pelanggan nggak keberatan, kita pun dapat istilahnya dapat poin bagus satu. Ini poin ini juga sangat penting dalam dunia perservisan. Misalkan gini ya, misalkan kita itu ke konsumen, kerjaan kita itu bagus, barang kita bagus, konsumen nggak bakalan diem kok. Biasanya itu ke tetangga, biasanya mereka itu kayak gitu, servis di si A bagus, komponennya bagus, bisa dipercaya, amanah, seperti itu. Jangan yang abal-abal kita pasang, kita patok harga yang tertinggi, jangan. Itu cuman buat kita terpuruk di situ. Pasti mereka bilang udah barangnya jelek, mahal, kualitas nggak bagus. Nah sekali lagi untuk para teknisi, penyampaian ini, cara penyampaian kita ke konsumen kita itu juga penting, itu berperan penting untuk kemajuan bisnis kita. Jangan asal-asalan. Yang pertama, kita bicara tanpa ilmu. Yang penting yakin, jangan. Terus alat seadanya, itu juga jangan. Saya udah ngelakuin itu semua, dan jangan sampai ini dilakukan pada teknisi-teknisi pemula yang baru jebur di dunia sini. Udah nggak bakalan bener. Terus jangan lagi nggak pakai safety. Kita harus sabar, kita harus teliti, karena ini sistem dari harus step by step. Kalau kita ngelewatin step by stepnya, udah dipastikan nggak bakalan benar. Jadi pelajarin step by stepnya, sabar,
tekun, komunikasi, itu kuncinya. Dan lagi satu hal, kalau kita membelikan komponen yang murah, mending kita jujur bilang yang murah. Ya kadang konsumen emang nggak bisa, kayak kita paksa beli yang ya, namanya perekonomian, semua orang itu pasti nggak sama. Kadang kita mampunya cuma bisa beli yang abal-abal. Tapi jangan lupa sekali lagi, cara penyampaian kita itu harus yang benar-benar yang bisa mengena di hati mereka, biar kita nanti tidak dipermasalahkan bahwa sebat ini emang bener abal-abal dan ini kemauannya, bukan kemauan kita. Kalau sudah kita rekomendasikan kayak gitu udah nggak mau, ya mau gimana lagi, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita udah menyampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya kita jelaskan ini antara yang baik dan ini antara yang bagus, atau ini yang jelek dan ini yang bagus. Udah gampang, cuman seperti itu aja. Jadi pesan saya untuk para teman-teman teknisi, kita terus belajar, kita upgrade kemampuan kita upgrade pengetahuan kita. Jangan sampai kita tertinggal sama teknisi-teknisi yang ada di luar sana. Kalau bisa kita mengungguli mereka, kita bisa terkenal selain di negara kita terkenal juga di selain negara kita. Tetap semangat, fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.